Oke, ketemu lagi dengan Cryptoverse Republic. Kita coba update ke Bitcoin guys setelah kemarin terjun gitu ya. Harusnya sih kemarin update-nya, cuman ya nggak apa-apa lah. Telat-telat dikit, memang lagi nggak mood juga. Biasa kan kalau kripto lagi hancur kita nggak mood. Giliran naik kita mood, biasa begitu guys, normal lah ya. Kan orang-orang kita biasa begitu. Kalau di pasar modal tuh kalau turun paniknya luar biasa. Sebagian orang malah menjualnya. Kadang-kadang kalau yang ngikut kemudian masuk ke wallet dia bingung jualnya. Kadang-kadang beruntungnya karena bingung menjual guys. Jadi pada akhirnya dia mungkin selamat di masa depan. Mungkin, tapi ya sekali lagi kan kita juga analisa dulu juga seperti itu. Pernah juga saya bilang waktu bulan kapan tuh ya, bahwa Bitcoin akan sampai di bawah 50.000. Bahkan prediksi saya itu sampai ke 43 ribuan. Lebih kurang nanti akan di sana sebetulnya. Mungkin di sekitar sini ya. Di sinilah kira-kira. Tapi ternyata ya nggak kejadian, malah cuman sampai segini. Nah artinya adalah pada saat kita sudah naik ke sini, kemudian nggak sempat beli, ini kan dikasih kesempatan. Karena kan kita pengen kemarin yang sudah beli ternyata kemahalan, kemudian beli di bawah. Nah kenapa sih ngomongin Bitcoin lagi sementara koin lain nggak diomongin? Pada dasarnya yang lain juga sama aja guys. Kenapa kita ngomongin Bitcoin? Karena pergerakannya kita ngikutin dia. Kita lihat saja di sini. Dogecoin turun dari sini ke puncak sini guys. Kalau kalian ukur lebih menakutkan lagi sebetulnya dari sini sampai ke sini itu 64% guys. Bayangkan duit sejuta tinggal 640.000 kalau kalian beli di pucuk-pucuknya gitu ya. Tapi kan nggak mungkin lah beli di pucuk sini sih, kayaknya nggak, atau ada gitu ya. Ya kira-kira biasanya kemarin beli umumnya pada saat gini naik gitu, pada saat dia turun biasanya nggak ada orang beli, pasti ketakutan, umumnya seperti itu. Jadi sekarang ini sedang runtuh lagi. Nah, eh saya mungkin menikmati angkanya saja gitu karena saya juga nggak menjual lah ya, belinya saya sih di 900 dan juga 1000, sekarang sudah ke 1500 itu ya. Sebetulnya nahan setahun itu dari sini ke sini ada dikasih peluang untuk kita nambah lagi gitu, karena dulu kan sempet kesini ya kita ngeliat angka karena belum sesuai target ya saya nggak jual gitu. Jadi kalau kalian mau ngeliat yang lain-lain sama aja, Shiba juga sama, PP pun sama tuh, sama aja, nggak ada beda-bedanya gitu. Jadi ya mau ngeliat Bitcoin, mau ngeliat PP, ngeliat Shiba, intinya kalau eh, Bitcoin jatuh ya yang lain ikut gitu. Tapi mari kita tanya kenapa gitu ya. Kenapa si Bitcoin jatuh? Padahal biasanya kalau katanya sekarang mau resesi, katanya sedang krisis. Harusnya krisis itu naik gitu. Katanya begitu ya. Kata pakar-pakar ekonomi di luar sana. Ya pada dasarnya kan seperti yang pernah analisa, kalau kalian ngikutin analisa saya dulu itu, kita itu menyentuh 1000 hari. Belum waktunya naik guys, memang belum. Untuk naik gitu ya, dari dihitung kalau dari puncak sini, untuk naik kembali dari sini puncak sini sampai starting dia mulai start naik itu di sekitar 1000 hari. Mana 1000 hari? 1000 hari. Nah ini sekarang ini sudah 1000 hari ya, 1000 hari. Jadi kalau tahun-tahun dulu diperkirakan dari puncak sini menuju puncaknya itu pas 1000 hari, dan nanti dikira-kira 2 atau 3 bulan, 1000 hari lebih 66 hari ya, dengan 90 hari tiap siklusnya baru dia akan naik. Jadi kalau titik hari ini 1000-nya mungkin dalam 2-3 bulan ke depan sini baru dia akan naik. Itu siklus aja ya, kita coba buktikan aja nanti gitu ya.
Jadi kita ngomongin makro, mikro, apa segala macam, faktanya lebih akurat kalau kita ngomong siklus. Nyatanya seperti itu gitu ya. Kita lihat coba di sini. Kita ulang lagi ya nanti sebelum kita ngelihat yang lain, pasar lain. Di sini tahun ini ya, tahun Desember 2017 itu kan mencapai puncak. Kemudian dia terjun lagi, jatuh, kemudian dia terbang lagi di 7 hari 1000 hari 64 hari ya, 1064 hari di sini. Kira-kira di situ. Oke, itu siklus dulu. Kemudian kita coba ke belakang lagi. Kita ada siklus lagi dulu di sini di tahun 2013 ya, 2013 yang pertama kali di sini. Sampai di sini dia mulai terbang lagi itu bahkan di 1197 hari guys di sini. Lebih lama dulu ya. Nah, apakah sekarang akan mendekat atau menjauh? Ya kita nggak tahu. Nah, ini sama juga. Begitu sampai mencapai 1000 hari di sini, terjun juga ke bawah cut gitu. Sama juga guys kan. Dari puncak sini turun ke sini kan. Nih. 33% guys. 30% dulu loh. 33% turun. Kemudian di sini 1000 harinya adalah di tadi di sini. Kalau tahun ini tidak begitu parah ya di sini ya. Turun juga sih, cuman nggak begitu parah. Kalau dulu 33%. Nah, ini dari puncak sini menuju ke bawah sini 16% lah ya. 16%, sementara kemudian dari puncak sini ke puncak sini sebelum dia mungkin terbang cukup tinggi juga kemarin. Kalau kita ngelihat dari awal sini memang karena itu ya sama juga sih ya 30%. 30% juga lah kira-kira seturun itu. Ya artinya siklus itu mengulang begitu saja. Makanya kita lihat coba 1000 hari misalkan 1060 hari atau 1000 hari 2 bulan lah gitu. Kita lihat beberapa bulan ke depan mungkin dia akan mulai up. Dia bukan terbang ini ya, artinya dia akan mulai up saja. Dari puncak ini ketemu puncak itu 1000 hari lebih baru dia akan terbang pelan-pelan gitu ya. Ini kan candlenya mingguan, jadi satu strip 1 minggu 1 minggu 1 minggu, jadi waktunya berapa tahun ya, lama juga. Kalau kita ngelihat di sini kenaikannya dari sini ya, dari sini sampai ke pucuk-pucuk banget itu sekitar sebentar aja guys, 140 hari ya, kira-kira 2 bulan. Tapi kalau begitu terjun lagi kemudian puncak ke sini itu sekitar 350 hari, hampir setahun. Tapi dia 2 kali ya, jadi udah puncak cut jatuh. Yang koin-koin lain kan belum kan, ini udah jatuh dulu. Koin-koin lain belum naik, dia terus naik shoot sampai puncak sini tertinggi, baru koin lain ngikut. Koin-koin lain ngikut, baru dia terjun lagi selama 2 tahun sampai sini, kemudian terbang lagi. Seharusnya bulan-bulan ini baru mencapai puncak. Seharusnya nih kalau ngikut siklus. Ternyata dia udah naik dulu beberapa bulan lalu. Dari tahun baru itu udah naik puncak sini, dia turun lagi. Koreksinya ya seperti ini. Kita nggak tahu kenapa ke siklus itu kok kelihatannya kok kayak mirip-mirip aja gitu ya. Jadi kenapa banyak orang perakar ini ya begitulah kripto sebetulnya. Jadi kalau buat kalian yang belum biasa, ya biasakanlah, biasa aja gitu untuk kripto. Tapi nanti kita coba akan cek apakah hanya kripto aja gitu ya. Karena kita orang kripto kadang-kadang ya ngomongin kripto aja. Tapi kita coba lihat yang lain. Kita compare juga dengan misalnya SP500 itu kan jadi patokan dunia gitu ya. Jadi patokan dunia, apakah dia ternyata sama kan, turun juga kan tuh.
Dow Jones kan sama juga. Kalau kita lihat, kita cari candlenya di sini. Mana sih? Oh, nggak ada. Nggak ada guys. Nggak apa-apa. Tapi intinya kan dari sini sama ya, dari aduh ini iklan. Kan dari sini ya, dari sini ke sini 5%. 5% karena ini duitnya triliun-triliunan jauh guys. Ini Bitcoin baru berapa sih, ini sudah begitu banyak sekali gitu. Jadi ini banget jauh lah gitu ya. Artinya dia pun jatuh juga. Kalau kita ngelihat Dow Jones misalnya, yang ini kan New York Stock, ya malah parah tuh. Jatuhnya bareng waktu zaman di sini, di zaman si siapa? Biar sama deh. Mana ininya? Ini dari sini ke sini, ini udah jatuh juga, gitu. Oke, yang kalian kenal emas, kita lihat emas, gold, XAUSD, kita ngeliat XAUSD, menggunakan spot aja ya, yang spot. Seperti apa nasibnya? Nggak parah-parah amat, walaupun dia udah turun. Lihat gini ya, kalau kalian lihat itu ininya nih dari sini, ini kripto di atas tuh ya, dia naik, Bitcoin naik, si emas belum, kemudian dia naik sampai sini, Bitcoin turun, yang ini ya, dia naik nih, naik, kripto naik, si ini belum. Begitu sudah untung dari kripto, dia beli emas. Oke, begitu sampai ke sini, mencapai puncak, turun kan, dia turun duluan guys. Si emas belum. Begitu emas sampai puncaknya, orang menjual lagi, menjual, kemudian turun lagi emas ke sini. Di sini orang jual emas, beli kripto lagi, naik ke atas, naik juga, terbang kan. Tuh dia dari sini, karena ini naik lagi, kripto juga naik ke sini, kemudian mulai terjun lagi ke sini, emas turun lagi ke sini sampai ke sini. Nah, si ini emas turun, kripto ikut turun. Kemudian dia naik, naik terus aja naik. Si kripto juga naik tuh. Kemudian di ujung sini dia juga naik. Kenapa kecil sekali nih? Nih ujungnya ini nggak kelihatan tuh. Ini juga sebetulnya dia mau turun. Nanti dia turun, kemungkinan besar si Bitcoin bisa turun lagi nanti kalau seandainya emas itu tambah jatuh gitu ya, tambah jatuh, mungkin si Bitcoin ini akan jatuh, atau si Bitcoin dulu jatuh, ini emas kemudian jatuh, ini naik, baru kemudian nanti naik. Dia seperti itu ya, dia timbang-timbangan sama emas, selisih beberapa hari saja. Tapi kalau ngeliat Dow Jones indeksnya seperti ini nih ya, seperti itu ya. Jadi yang crash itu bukan cuman sekedar ininya saja, bukan hanya emas. Ya emas paling relatif lebih aman, tapi kayak Dow Jones, ataupun nanti kalau kita ngelihat apa yang paling terkenal deh, Tesla. Mungkin kalau pengen melihat Nasdaq kan, Tesla nih apa turun, jatuh juga tuh dari sini ke sini, sama terjerembabnya Tesla tuh. Ini turun, SPY 100 juga turun. Bitcoin ya
kemarin memang udah turun gitu. Tapi ya itu sebuah pasar, semua pasar. Atau kita lihat pasar Indonesia, IDX, mungkin itu adalah apa, IHSG-nya Indonesia ya. IDX apa yang ini, IDX 30 deh. IDX 30 turun atau naik. Alahai. Nah, ternyata Indonesia relatif lebih aman, guys, di sini. Tapi dia sudah turun dari jauh-jauh hari. Dari kapan tuh dia turun? Tuh, jeblok tuh IDX 30 ya. Sampai ke sini. Dia jeblok. Kalau ngelihat di sini yang lain pada naik, ya dia malah turun. Ininya turun aja gitu. Nah, itu di Indonesia lebih parah lagi. Jadi kenapa? Apakah kita perlu menghujat PTC yang katanya mungkin ini koin gak jelas gitu ya, ataupun aset tidak jelas? Ya sebetulnya mungkin iya gitu ya, bagi kalian yang banyak pasti akan mengatakan iya. Tetapi pada dasarnya kalau kalian mempelajari teknologinya ya mungkin baru akan mengerti lah seperti itu. Karena cukup rumit juga sih saya mau sebenarnya video saya menjelaskan banyak hal lah tentang teknologi. Saya lebih suka menjelaskan teknologi daripada sisi ekonomi sampingan. Tapi saya lebih suka tentang investasinya secara ekonomi memang. Tapi secara teknologi saya lebih suka sebetulnya melihat sisi teknologinya. Karena saya ingin juga melihat someday, suatu saat gitu ya, bank itu menggunakan blockchain, kemudian semua catatan menggunakan blockchain, kemudian catatan sipil, catatan tiket, data KTP, pemilu dan lain-lain menggunakan blockchain, guys. Jadi sistem kriptografinya itu yang bertugas mengamankan data-data kita gitu. Jadi nggak perlu lagi lah kita pakai fotokopi KTP, fotokopi KK, lah ini udah zaman teknologi gitu ya. Nah, karena sebelum ada kriptografi memang mungkin bisa dihack, bisa diakalin, bisa dikutik-kutik oleh yang di sana. Nah, lahirnya kriptografi ini, blockchain ini itu menjawab itu semua sebetulnya. Makanya saya senang ngomongin teknologinya. Mungkin someday jadi kriptografi ini sudah tidak bisa ditiru. Sudah nggak bisa dah. Pokoknya begitu KTP itu Anda udah nggak bisa lagi ditukar. Jadi resikonya adalah kalian nggak akan bisa ngedit apapun. Seandainya KTP hari ini walaupun udah tersebar kemana-mana, tapi itu masih bisa dihapus, masih bisa diedit, masih bisa diakalin gitu ya. Tapi begitu sudah masuk ke kripto, sudah di hashing pakai sistem kriptografi dan di jaringan blockchain, sudah KTP Anda ya itu satu-satunya, nggak bisa dirubah. Intinya dari awal itu tidak bisa dirubah. Itu satu-satunya ontetik. Itu kelebihannya. Bagaimana cara membuktikan itu? Membuktikan bahwa itu ontetik. Jadi paling mudah, paling simpelnya, KTP itu kan cuma catatan. Nama kita, tanggal lahir, sidik jari, retina, mungkin gigi, apalagi kakaknya ada. Itu kan cuman dicatat. Anggap aja dicatat. Kalau zaman dulu dicatat pakai kertas gitu ya, di buku besar di kelurahan, kalian catat tuh namanya, tanggal lahirnya, tinggalnya di mana, alamatnya gitu ya. Maksudnya itu kan berupa catatan. Nah, catatan ini tidak ada passwordnya. Yang maksudnya kalau kita mengakses ya akan nggak ada password kecuali si
Petugas punya password untuk membuka catatan kita. Begitu kebuka, nama kita bisa dirubah, tanggal lahir bisa dibenerin, dan data-data semuanya bisa dirubah oleh bahkan petugas desa. Tinggal pakai pulpen, kusuk-kusuk ganti, selesai. Zaman dulu kan. Kemudian berubah menjadi menggunakan komputer. Nah, menggunakan komputer mungkin sedikit lebih sulit karena ada jejaknya gitu ya. Jadi kalau ada perubahan itu tersimpan kan, artinya oh ini sudah berubah, tapi bagaimana melacak karena itu digital forensik. Kalau kita mau melacak dirubah dan tidak, ada menggunakan digital forensik, tapi secara kasat mata kan nggak bisa, orang biasa nggak bisa. Nah, begitu kesini lah gitu ya, karena ada kekurangan rupanya, masih bisa dihack, orang bisa ngerubah, masih bisa dicuri dan lain-lain, makanya lahirlah blockchain. Blockchain itu tadi salah satunya contoh yang ada di blockchain itu adalah mata uang ini. Itu kan sebagai apa ya, sebagai contoh kepada dunia, ini loh ada sebuah teknologi yang mana bisa dipakai buat apapun, untuk catatan apapun. Jadi catatannya disimpan tidak lagi satu tempat, tidak lagi di kelurahan, tidak lagi di Dukcapil, tidak lagi di mana, di Istana Negara, tidak lagi. Jadi catatannya itu tersebar di seluruh dunia, atau dimanapun sistem itu terkoneksi. Jaringan Bitcoin itu mungkin sudah ada ratusan ribu bahkan jutaan komputer. Jadi kalau mau merubah datanya, merubah nama, itu harus dirubah seluruhnya. Dan itu sangat mustahil. Karena untuk merubah itu harus dirubah dari komputer pertama kali. Jadi dari misalkan ada 1000 yang memvalidasi, maka harus merubah dari komputer pertama kali. Itu berantai guys, berantai, terus berantai, sehingga harus merubah semua rantainya. Yang mana yang mau merubah itu siapa? Karena yang mengendalikan komputer itu adalah masing-masing orang yang punya komputer. Jadi ribuan komputer ini, bahkan jutaan komputer ini harus dirubah dalam waktu yang sama dengan timestamp yang sama. Satu hal lagi kan, satu hal yang sulit, merubah satu server di Jakarta saja mungkin kita bisa dari rumah kita kalau kita tahu cara bobolnya, atau misalkan kita petugas negara mungkin bisa kan mengakses bahkan menggantinya. Tapi begitu di blockchain, bagaimana ada jutaan komputer di seluruh dunia yang terkoneksi, yang mencatat benda yang sama. Ketika kita ada separuh komputer saja yang tidak benar, dia akan merejectnya guys. Begitu ada, misalkan ada sejuta komputer, harus ada 500.000 komputer plus 1, itu yang dianggap betul. Tapi bagaimana kita mau mengendalikan 500.000 komputer itu? Itu kan suatu yang mustahil. Nah, belum lagi nih, baru ngomongin nyatetnya aja, itu satu hal. Belum lagi setiap data itu di hashing, di encode, jadi di decode dan encode, berarti ada encoder, ada decoder. Nah, encode itu adalah menginskripsi, mengkodekan. Jadi mengkodekan, kodenya itu menggunakan sistem kriptografi, yang mana itu adalah sistem terkuat di bumi saat ini. Tidak ada satu komputer pun di dunia, bahkan yang terkuat sekalipun, untuk bisa membobol hashing dari kriptografi. Jadi ada hashing, istilahnya ada encode, dibikin kode dulu, dipecah-pecah dulu, disebar ke seluruh bumi. Kemudian kalau mau ngebuka harus tahu kuncinya. Nah, kunci inilah yang menjadi validasi bahwa itu adalah benar untuk mendekode kembali. Jadi yang tadinya jelas gambar KTP dipretilin, dihancurin di blender, blendernya nggak karu-karuan,
dibikin code, lalu kalian harus masang satu persatu puzzle-nya kalau menyolong. Tapi karena sudah ada kuncinya, nih kuncinya, ya kayak masang puzzle-nya gampang aja gitu. Tapi kalau nggak ada kuncinya ya nggak bisa. Lu bisa apa? Apel di blender kemudian disusun satu persatu kemudian jadi apple lagi. Itu sesuatu yang sangat luar biasa juga. Jadi sudah berlapis-lapis. Nah, itulah teknologi di balik Bitcoin atau blockchain ini. Ya, kemudian ada begitu banyak koin-koin ini yang mana mereka memang membuat semirip-miripnya. Ada banyak di sini koin-koin yang nggak jelas, koin mainan, koin yang fungsinya untuk A, B, C, D sampai Z itu hanya menawarkan saja sebetulnya. Intinya adalah itu adalah contoh ketika Bitcoin itu aman, harusnya kalau itu jadikan catatan sipil, catatan pemilu, pokoknya semua yang berupa data itu akan aman. Kalau Bitcoin aja yang nilainya yang miliaran ini orang mencuri susah, bagaimana sih dia mau mencuri KTP kita sekedar mencuri KTP satu gitu? Buat apa gitu? Lawang yang semiliar aja susah gitu ya. Susah luar biasa dengan biaya yang sangat tinggi, nggak berhasil. Nah, apalagi kalau cuman KTP yang nggak ada nilainya, KTP-mu mungkin nggak ada nilainya kan. Jadi malas saja mau apa namanya, mau mencuri data sekecil itu tanpa tanpa punya apa sih namanya keuntungan apapun. Kan ibaratnya itu makin menambah keamanan. Nah, nanti ada Web3, jadi yang sekarang kita punya media sosial YouTube misalkan, semua video kita kasih ke Google. Itu haknya Google loh, bukan videomu. Facebook punya Mark Zuckerberg, itu udah milik dia. Kita nggak punya hak dengan video, foto, tulisanmu di sana, itu milik dia. Kalau dia mau blokir, blokir aja, nggak ada urusan gitu ya. Semua hal itu adalah milik mereka karena emang ada sentralnya gitu. Nah, blockchain menawarkan tidak begitu. Nanti blockchain itu menawarkan semua datamu, semua videomu, semua fotomu, semua tulisanmu murni milik lu. Begitu masuk ke blockchain, hanya kamu yang bisa mengendalikan itu. Nah, repotnya adalah ketika kamu lupa password, lupa username, lupa kunci, ya sudah, lupakan. Karena tidak ada satupun orang yang bisa menolong untuk mengembalikannya. Termasuk koinmu, termasuk tokenmu. Mau bermiliar-miliar duitmu di situ, tidak ada satu manusia pun yang bisa mengembalikan danamu dari dompetmu yang sudah hilang. Oke? Jadi ada plus, ada minus. Tetap berhati-hatilah. Oke, thank you. Bye-bye.